Pancasila. Kristen tidak, Buddha tidak, Islam tidak. Jadi semua agama saya ikut. Jadi saya tidak punya agama sebelum saya bertobat. Nah, saya belajar ilmu dari kakek nenek guru saya itu sejak usia 9 tahun. Kakek nenek guru saya mengalami susah mati. Kakek nenek guru saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diwariskan, diturunkan. Dan yang bisa mewarisi ilmu itu adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran Sabtu Pahing. Itu dalam angka kelahiran weton Jawa. Kalau di Amerika tidak ngerti. Nah, Jawa yang disebut angka keramat. Hari kelahiran keramat. Nah, dan harus 5 bersaudara laki semua. Kan dalam sejarah pewayangan ada namanya 5 kesatria, Pendawa 5. Nah, di antara 5 bersaudara laki semua yang memenuhi tuntutan magic itu, kekuatan magic itu, hari kelahirannya adalah saya sendiri. Cucu buyut, jadi cucu buyut saudara. Karena itulah saudara, sejak usia 9 tahun saya diambil menjadi murid kakek nenek buyut saya sendiri. Guru saya adalah kakek nenek saya sendiri sejak usia 9 tahun. Disitulah saya mulai belajar. Pertama kali adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa berenang. Karena apa? Kekuatan magic itu sehingga pada waktu saya sebelum bertobat, waktu dilayani pelepasan, waktu itu saya dimasukkan air tidak bisa tenggelam. Pak Gilbert tahu itu. Jadi saya dulu tidak bisa, karena kekuatan magic itu kuat sekali. Usia 9 tahun itu saudara, saya mulai belajar magic saudara. Dan disitulah saya mulai diajar mantra namanya Meraga Sukma, yaitu roh keluar dari tubuh. Di sini namanya apa ini? Jadi Meraga Sukma, mati dalam hidup, hidup dalam mati. Rohnya ini keluar dari tubuh. Itu saya kuasai sejak usia 10-11 tahun. Dan saya adu ayam. Kalau di Indonesia kan ada namanya adu ayam. Adu ayam saya tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Karena apa? Roh saya bisa pindah ke ayam. Nah, dan saya adu ayam sejak sekolah dasar SD tidak pernah terkalahkan. Sampai sekarang. Karena setelah bertobat berhenti adu ayam. Tapi tetap memegang rekor tidak terkalahkan kan. Nah, saudara, usia 10-11 tahun itulah saya mulai praktek sebagai dukun. Dan saya dulu sebelum bertobat dimintai pabrik rokok di Indonesia untuk membuat laris atau untuk membuat bangkrut lawan bisnis. Dan sejak usia 10-11 tahun itu saya sudah memiliki kemampuan, yaitu apa? Mengambil pikiran manusia. Dan saya sejak SD, sekolah dasar, tidak pernah belajar. Tapi ngambilin pikiran guru-guru SD, jawaban langsung ada di telapak tangan. Gara-gara suka ngambil pikiran manusia, sampai sekarang tidak bisa matematika. Karena udah telanjur enak ngambilin itu. Males mau belajar. Nah, usia 10 tahun itulah saya diajar magic itu sama kakek nenek guru saya. Ilmu menghilang, kebal senjata, segala macam senjata tidak bisa mengenai tubuh saya. Dan saya dibekali 100 macam pusaka. Keris, tombak, pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mirah delima, lulang kebolando,
kitab Stambul, kul buntet badar besi. Anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau saya memegang ajimat itu, rambut ini tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut susah juga. Jimat itu harus dijauhkan dari tubuh saya. Dijauhkan baru dipotong. Kalau jimat itu masih ada dipegang gini, tidak bisa dipotong. Nah, dan untuk supaya saya kebal segala macam senjata, saya disusuk besi kuning. Jadi pusaka besi kuning itu ditanam dalam tubuh saya. Supaya segala senjata apapun tidak bisa kena. Dan saya disusuk juga tembaga. Jadi seluruh tubuh ini disusuk jarum-jarum tembaga. Seluruh tubuh. Nah, sejak usia 11 tahun itulah saya sudah menguasai kekuatan magic hitam dari nenek saya. Setelah itu saya mulai belajar magic putih. Sebenarnya ilmu hitam dan ilmu putih sama. Hanya cara penggunaannya saja yang beda. Tahu maksud saya, saudara? Dan lulus sekolah SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Di situ saya diajar kakek guru saya, yaitu ilmu syirep. Ilmu syirep itu adalah suatu kekuatan mantra. Kalau mantra itu diucapkan, itu satu kampung atau satu rumah bisa tidur semua. Dan itu memang ilmu untuk ngerampok. Tetapi sejak kecil saya tidak mau merampok. Karena saya punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Waktu itu guru saya berkata pada saya, ada 2 pilihan yang harus kamu pilih, salah satu. Kalau kamu menjadi seorang yang baik, jadilah seorang yang baik. Dan kamu mati sebagai kesatria yang baik, pahlawan yang baik. Tapi kalau kamu menjadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap yang besar. Dan pada waktu kamu mati, di akhirat jadi rajanya para penjahat. Tetapi sejak kecil saya punya prinsip bahwa saya harus jadi orang yang baik. Sehingga selama saya belum bertobat, saya tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal, tindak kejahatan. Kenapa? Karena sejak kecil itulah saya ambil keputusan bahwa saya harus menjadi orang yang baik, yaitu jalan pedang. Nah, saudara, waktu kelas 2 SMP, setelah saya mempelajari semua kekuatan magic itu, kakek saya berkata demikian. Ada satu mantra yang harus kamu kuasai lagi. Seluruh kekuatan magic, hitam dan putih sudah kamu kuasai. Dari ilmu menghilang, ilmu kebal, dan ribuan macam ilmu hitam, termasuk ilmu putih, sudah kamu kuasai. Dan pusaka-pusaka sudah kamu miliki. Tapi ada satu kekuatan mantra yang harus kamu kuasai, yaitu apa? Pamengkang jagat. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut membelah dunia. Kalau kamu menguasai ilmu ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu, kecuali kekuatan yang berasal dari atas. Dan ilmu ini namanya pamengkang jagat bumi sapitu. Guntur geni. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya api halilintar. Tetapi kalau kamu menguasai ilmu ini, ada satu syarat yang harus kamu kuasai dan harus kamu lakukan, yaitu seumur hidup kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh menyentuh perempuan dan tidak boleh ada cinta di hati kamu. Ini yang paling susah, tapi sakti. Tapi kalau sampai kamu melanggar pantangan ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan membunuh diri kamu sendiri.
Kamu akan lumpuh seumur hidup atau mati saat itu juga. Pada waktu kamu ada cinta atau berhubungan seks, kamu akan mati. Karena itulah saya disuruh berpikir dulu untuk menguasai mantra terakhir itu. Waktu itu saya berkata, saya bersedia. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menguasai mantra terakhir. Setelah saya menguasai mantra terakhir, tiba-tiba guru saya berkata demikian, kakek saya. Dengan diwariskan ilmu terakhir ini, berarti sudah waktunya kita berpisah. Kamu tahu kakekmu guru ini seumur hidup tidak boleh pakai kasut. Ini ya. Karena dia harus menyatu dengan bumi, dengan tanah. Karena memiliki ilmu pindah tempat. Tetapi karena waktu itu sakit, dia lupa pakai sandal. Jadi kakek saya seumur hidupnya sampai kematiannya belum pernah terkalahkan di bidang ilmu hitam maupun ilmu putih. Tapi matinya gara-gara sandal. Nah, pada waktu dia pakai kasut itu, dia berkata sama saya, sebelum aku mati, aku tahu apa yang akan terjadi. Nanti pada waktu kamu usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan pada waktu usia 19 tahun, kamu akan ketemu, akan datang seorang raja yang agung, yang adil dari timur. Waktu itu saya tanya sama kakek guru saya, bagaimana saya tahu tentang raja yang adil dari timur itu? Kakek saya berkata, takdir kamu, nasib kamu yang akan menentukan. Para leluhur kamu, keturunan kesatria, dukun-dukun top, sudah meramalkan bahwa nanti akan ada satu keturunannya, darah kesatria, akan ada satu keturunannya yang akan ketemu raja yang agung dari timur. Dan di dalam ramalan itu dikatakan demikian. Pada waktu zaman akan terjadi kekacauan, akan muncul seorang raja yang agung dari timur. Dan semua orang yang memiliki jiwa kesatria, yang memiliki hati yang baik, akan ketemu raja yang agung dari timur itu. Dan kakek guru saya berkata demikian, kamu adalah keturunan yang sudah ditakdirkan. Nanti pada waktunya tiba, jiwa kamu akan dituntun untuk ketemu cahaya terang itu. Tapi ingat, kalau nanti kamu ketemu cahaya terang itu, kamu harus bersumpah. Kamu harus angkat seluruh keluarga kamu. Dan kedua, angkatlah pula, selain kamu mengangkat ekonomi dan keluarga kamu, kamu harus ada yang kedua. Angkatlah seluruh keluarga ini pula, keturunanku semua, untuk ketemu cahaya terang, jalan terang. Waktu itu saya tanya sama guru saya, dan kakek saya bukan orang Kristen. Seumur hidup tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja, tidak pernah. Dan kakek saya terkenal dengan kekuatan magicnya. Setelah itu kakek saya berkata demikian, nanti takdir kamulah yang akan menentukannya. Jiwamu akan tertuntun di situ. Dan sebelum aku mati, saya kasih kamu rezeki untuk beli peti mati saya. Besok keluar nomor buntutnya 50. Dan ingat, untuk beli peti mati. Dan nanti jam 2 lebih, tepatnya 2:30, saya akan mati
meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Dan selama kamu saya tinggalkan, ada satu hal yang harus kamu yakini, yaitu apa? Kamu harus jadi orang yang baik. Sampai matinya pun kamu tetap sebagai orang yang baik. Nah, setelah itu kakek saya mati, meninggal dunia. Setelah saya meninggal dunia itu, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Setelah kakek saya meninggal itu saya kehilangan arah. Kenapa? Setelah kakek guru saya meninggal itu, tidak ada yang membimbing saya. Tidak ada yang memberi nasihat. Tidak ada yang memberi pengarahan. Waktu itu setelah kakek saya mati, otomatis jiwa muda saya ingin mencoba mantra itu. Karena sudah bertahun-tahun saya menguasainya. Akhirnya saya bersumpah, barang siapa yang bisa ngalahkan ilmu saya akan berguru sama dia. Disitulah saya di tanah Jawa mencari melawan tanding. Baru saya tunjukkan ilmu menghilang. Tiba-tiba dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini. Malah dukunnya berguru sama saya. Baru saya tunjukkan semua kekuatan api, cahaya apapun mati. Dukunnya jadi murid saya. Berbagai macam dukun, berbagai aliran saya taklukkan. Nah, tetapi hidup saya tidak bisa tenang. Dan mendekati usia 18 tahun. Tiba-tiba saya diajak kakak saya. Kakak saya berkata demikian. Tony, ayo kita ke gereja. Ceweknya sip-sip. Waktu itu saudara saya berkata sama kakak saya. Tidak bisa. Tidak boleh. Loh kenapa? Karena saya harus menjadi perjaka murni. Tidak boleh menyentuh wanita. Dan tidak boleh mencintai. Sang kakak saya berkata, yang cari bukan kamu, tapi saya. Yang saya disuruh untuk nyarikan kakak saya. Saya diajak makan sate. Setelah makan sate, saya diajak jalan-jalan. Waktu saya jalan-jalan, saya tersesat di suatu ruangan. Tidak taunya ruangan itu sudah diatur sama saudara perempuan ayah saya. Tidak taunya dia orang Kristen. Beritahu pendeta-pendeta di situ. Tapi saya kan tidak tahu diajak jalan kemana. Waktu saya jalan, saya masuk ruangan itu. Tiba-tiba dipegang kepala saya. Dalam nama Yesus setan keluar. Saya kaget. Saya tanya sama pendetanya, siapa setannya? Di situ saya diinjilin. Kamu harus bertobat. Saya tanya sama pendeta, apa yang saya tobatin? Saya tidak pernah membunuh orang. Dalam pertarungan ilmu pun, saya hanya menggunakan kekuatan mata untuk mengalahkan musuh-musuh saya. Dan saya tidak pernah berkata kotor. Saya tanya sama pendeta, pendeta, apakah pendeta seumur hidup pendeta tidak pernah berkata kotor? Tiba-tiba pendeta yang berkata, saya pernah. Saya berkata pada pendeta, saya belum pernah. Berarti pendetalah yang bertobat, gitu saudara. Di situ saya tiba-tiba dikatakan, dalam itu setan keluar. Dikasih minyak 1 botol dan air bekas baptisan, suar gitu saudara. Dalam hati saya, ini kumpulan pendeta gila, saudara. Disitulah saya diinjilin. Saya tidak bisa. Karena apa? Banyak orang Kristen di kampung saya yang jadi sandungan. Dan terus terang, banyak orang Kristen minta nomor buntut sama saya. Jadi susah saya bertobat. Orang Kristen aja kacau, apalagi saya. Dan waktu itu saya berpikir, saya lebih baik daripada orang yang beragama. Nah, akhirnya saya pulang.
Setelah saya pulang berapa hari kemudian, saya diajak kakak saya. Tony, ayo kita ke gereja lagi. Ada KKR-nya, Pendeta Gilbert Lumaidong. Ceweknya, sip-sip. Saya ngomong, tidak mau. Kenapa? Bayangin, saya dikasih minyak dan air 1 ember. Sama pendeta-pendeta gila gitu. Kakak saya berkata, kamu kan sudah makan sate kambingku. Kamu harus ikut. Gara-gara sate inilah saya ikut KKR-nya Pendeta Gilbert Lumaidong. Waktu itu saya duduk di paling belakang. Tiba-tiba Pendeta Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet. Kalau di sini namanya voodoo. Tidak bisa diguna-gunai, tidak bisa dimantrai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk nantang saya. Akhirnya saya baca mantra setan kober. Kobaran api setan. Supaya apa? Pendeta gemuk yang berkhotbah itu tidur di mimbar, mutah darah, jemaatnya bubar. Saya baca mantra setan kober. Waktu saya baca mantra setan kober, tiba-tiba Pendeta Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Gitu dah. Tiba-tiba mantra itu kembali ke saya. Dah. Itu terjadi 2 kali. Akhirnya saya penasaran. Tiba-tiba Pendeta Gilbert berkata, siapa dukun-dukun yang memiliki magic-magic gitu, yang punya jimat-jimat, maju ke depan Artakol. Waktu itu saya sampai sekarang pun saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya itu ada di Amerika, di imigrasi, hanya modal 1 yes sama no. Dan yang ketiga 1 way. 4 give way. Terusan gini, forgive gitu. Hanya berapa kata aja. Makanya dulu saya sempat ditahan 6 jam di imigrasi. Tapi waktu ditanya, what is this? Yes. What is your name? No. Imigrasi gini. 6 jam. Waktu itu akhirnya ditolong Pak Cendi. Tiba-tiba dia ngomong gini. Tapi sekarang udah agak mendingan lah, tahu sedikit-sedikit. Terusan, last name, Evangelist. Last name, Evangelist. Imigrasinya gini. Saya enggak tahu apa itu last name. Last name, minister. Last name. Aduh. Karena waktu itu saya diberitahu Pak Cendi ngomong gini, nanti kalau di sana ngomong-ngomong aja minister, yes, no. Minister. Jadi saya ditanyanya minister. Aduh. Tapi itu mujizat. Nah, saudara. Nah, waktu itu Pendeta Gilbert berkata, maju ke depan Artakol. Dari belakang saya bingung. Karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Saya kira pada waktu itu saudara, Artakol itu tempat pertarungan ilmu. Saudara. Jadi siapapun boleh maju. Saudara. Nah, karena itu dari belakang saya maju ke depan. Saudara. Kenapa? Tertantang. Saudara. Saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, tiba-tiba Pendeta Gilbert langsung datangi saya. Tony, kaget saya. Pendeta ini sakti sekali. Bisa tahu nama saya ya? Kamu yang muridnya gejik, bisa tahu guru saya ya? Yang terkenal ilmu santetnya. Iya kan? Dalam hati saya, pendeta ini sakti mandraguna. Hebat. Tidak tahunya apa. Setelah saya bertobat, saya tanya Gilbert,
Gilbertnya sambil ketawa ngomong apa? Saya juga diberitahu pendeta lain juga. Waktu itu saya kaget juga. Wah, sakti sekali bisa tahu Nah, waktu itu saudara, saya berkata sama Gilbert, kalau saya kalah, saya berguru sama kamu. Gilbert berkata, besok pagi, kamu saya tunggu di sini. Oke. Saya berkata, iya, nanti saya akan datang kemari. Gilbert berkata, jam 8 pagi. Akhirnya saya pulang. Satu malam itu saya tidak bisa tidur. Hanya kata-kata satu. Haleluya. Setelah itu, setelah malam berlalu, paginya saya datang. Pagi itu saya datang. Tiba-tiba pendeta-pendeta mengelilingi saya. Siki raba. Saya bingung apa yang diraba. Setelah saya bertobat, saya baru tahu itu namanya bahasa roh. Saya bingung ini, apa saya ini ada di kumpulan orang-orang bego gitu. Saya lihat gitu. Nah, tiba-tiba Gilbert berkata, haleluya. Langsung. Begitu Gilbert berkata, kamu sudah siap. Saya siap dari tadi. Oke. Gilbert bilang, mari. Langsung buat kayak lingkaran. Berapa pastor, berapa pendeta. Berapa pendeta buat lingkaran. Dan saya ada di tengah. Dan Gilbert muka dengan muka. Jarak 1 meter. Disitulah saya bertarung. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Pertarungan jarak dekat. Saya gunakan semua kekuatan magic saya. Anehnya, ada sesuatu kekuatan yang melindungi Gilbert, saudara. Pada waktu saya pukul gini, pukulan itu tidak bisa mengenai tubuhnya, saudara. Ada suatu kekuatan sehingga pukulan itu mengenai tubuh saya sendiri, saudara. Akhirnya saya muntah darah. Saya telan lagi, gengsi kalau ketahuan. Waktu itu saudara, dari tubuh saya, karena saya disusuk tembaga kuningan, besi, hancur dari dalam, keluar dari tubuh saya, serbuk tembaga, kuning-kuning itu. Waktu itu saya berkata, stop, kayak luka dalam waktu itu. Saya berkata sama Gilbert, besok terusin lagi. Kenapa? Tidak apa-apa. Padahal saya luka dalam. Akhirnya saya pulang. 2 malam itu saya tidak bisa tidur. Pertama haleluya. Kedua raba-raba. Bahasa roh. Nah saudara. Pada hari yang ketiga. Jam 8 pagi. Gilbert sudah menunggu saya. Pendeta-pendeta mengelilingi. Saya ada di tengah. Dan pertarungan itu disaksikan banyak orang. Berapa pasang mata tuh melihat semua. Dan pada waktu saya tunjukkan kekuatan magic saya. Ada berapa pendeta. Dalam nama Yesus setan keluar. Lari sembunyi di belakang pintu. Tidak taunya dia takut juga. Ada berapa pendeta lari. Dan yang berani menghadapi saya. Pendeta dan pengerja. Tinggal pendeta Gilbert Lumaindong. Stefanus Pinggi. Deborah Dewi. Hanya berapa hamba Tuhan yang berani melawan saya. Nah waktu itu semua kekuatan magic, ilmu hitam dan ilmu putih saya keluarkan semua. Tetapi tidak ada satupun mantra, kata-kata magic itu yang bisa mengenai pendeta Gilbert. Akhirnya saya berkata sama Gilbert, tepat jam 12 siang. Sekarang tinggal mantra terakhir. Kalau mantra ini kalah, kekuatan magic terakhir ini kalah, kamu jadi guru saya. Tapi kalau saya menang, kalian semua mati. Karena dalam sejarah ilmu terakhir itu, belum pernah ada seorang pun yang sanggup menandingi. Dan ilmu terakhir itu
membuat kakek saya tidak terkalahkan. Waktu itu saya berkata, kalau saya kalah, saya berguru sama situ. Pendeta Gilbert berkata, saya siap. Akhirnya saya mundur beberapa langkah dulu. Saya baca mantra. Waktu saya baca mantra Pamengkang Jagat, tutup bumi sapitu dan guntur geni, api halilintar. Waktu saya baca mantra itu, dan apa yang terjadi? Waktu mantra itu diucapkan, ini kesaksian banyak orang yang mendengar dan melihat. Itu jarak radius 50 meter dari ruangan itu terdengar bunyi, desingan kayak angin itu, karena kekuatan mantra itu, mantra terakhir itu, itu kesaksiannya Gilbert dan kesaksian banyak orang itu mendengar kekuatan mantra itu seperti kayak itu, desingan gitu, Saya baca mantra itu, terakhir itu, saya baca mantra puncak ilmu hitam dan ilmu putih, Tiba-tiba saya siap untuk memukul ke Gilbert, ke pendeta Gilbert. Saya buka mata untuk menyiapkan pukulan, dan kekuatan mantra itu kekuatannya 50 kilometer. Itu batu bisa hancur, dan orang yang kena itu akan mati muntah darah dalam hancur. Dan sejarah ilmu itu belum pernah tertandingi. Waktu itu saya ngomong, siap. Gilbert ngomong, siap. Waktu saya baca mantra terakhir, tinggal memukul gini. Tiba-tiba dari tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Dan pendeta-pendeta semua keluar cahaya terang. Termasuk pendeta lari keluar cahaya terang juga. Pada waktu kelihatan cahaya terang itu, kelihatan seperti sinar warnanya putih keperak-perakan, cahaya pelangi, Itu silau, Tetapi kekuatan mantra itu sudah ada di tangan saya, Pada waktu itu saya berhenti sejenak, Teringat pesan guru saya, ramalan kakek saya. Takdir kamulah yang akan menentukan pada waktu usia 18 tahun. Dan waktu hari itu tepat usia saya 18 tahun. Saya mundur berapa langkah. Akhirnya saya ambil keputusan. Kalau saya mati tidak malu. Kenapa? Udah nantang kalahan malu. Lebih baik tak coba aja. Saya pukul. Mengenai Gilbert jarak segini. Waktu mau mengenai dadanya Gilbert. Ada suatu cahaya terang benderang. Membuat saya terpental ke belakang. Saya terpental belakang. Itu kan ada yang ngukur, sampai diukur. Kira-kira sampai 10-12 meter. Saya terpental. Bus, gitu. Dan saya hilang ingatan. Gila 1 tahun. Gini. Saya didoain pendeta-pendeta. Bukannya tambah sembuh. Tapi tambah gila. Akhirnya pendeta Gilbert berkata, serahin ke orang tuanya saja. Dan tepat 1 tahun usia 19 tahun. Tiba-tiba ada cahaya terang mendatangi. Cahayanya itu terang benderang. Dan terdengar, akulah Alfa, akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Akulah Raja yang agung, yang adil dari timur. Perhatiin. Yesus lahir di Timur Tengah. Dan waktu itu kakek saya sebelum mati, dia menunjukkan arah timur. Dan waktu itu saudara, dan orang Majus melihat bintangnya pun juga di timur. Dan tiba-tiba cahaya terang itu berubah menjadi Yesus Kristus. Wajahnya terang benderang melebihi cahaya matahari. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saking terangnya gitu. Saya hanya bisa lihat jubahnya berkilauan. Dan dia bertanya, maukah kau percaya padaku? Waktu saya ada sesuatu kekuatan yang sangat menyengkram diri saya.
supaya saya berkata, aku percaya. Tiba-tiba ada sesuatu kekuatan dari dalam sini, yang membuat saya tiba-tiba langsung berkata, aku percaya. Begitu saya ngomong aku percaya, indera keenam saya musnah, dan kekuatan supranatural saya lenyap saat itu juga, Dan tiba-tiba dia berkata, engkau akan menjadi seorang penginjil api. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang buku dan seorang pengarang lagu. Dan nanti pada waktunya tiba, ingatlah itu. Maukah engkau jadi hambaku? Aku tiba-tiba saya diam. Tapi ada sesuatu kekuatan yang membuat saya berkata, gini aja, ya kita aja. Tapi bingung. Saat itu juga saya langsung cahaya itu menghilang, dan saya sembuh sampai sekarang. Dan kejadian itu tahun 93. Setelah saya sembuh dari hilang ingatan, Pendeta Gilbert berkata sama saya dikasih nama baptis Daud. Setelah itu Pendeta Gilbert ngomong, kamu harus sekolah Alkitab. Kamu tidak boleh kesaksian dulu sampai aku tahu apakah kamu betul-betul bertobat. Jangan-jangan nanti kumat lagi. Akhirnya saya dikirim sekolah Alkitab. 3 tahun saya sekolah Alkitab. Lulus ranking 4. Karena muridnya tinggal 4 juga. Nah setelah itu saudara, saya lulus sekolah Alkitab. Dan saya tidak melayani. Seperti khotbah, enggak. Saya ngedarin kantong kolektor. Saya kesaksian Pak Nehemia sampai jemaatnya waktu itu tempatnya pendeta tempat saya layani waktu itu saudara, jemaatnya tinggal saya sendiri, saudara. Tapi saya tetap setia, saudara. Dan apa yang membuat saya dipanggil Tuhan untuk melayani dan bagaimana awal saya membuat lagu, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-14. Injil Yohanes pasal ke-14. Ayat 1 sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal ke-14. Ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saya mau tanya sama saudara. Yesus pergi untuk menjadikan rumah bagi kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Keselamatan ada di dalam dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain. Kecuali hanya satu nama. Yaitu nama Yesus. Amin. Yang jadi pertanyaan. Apa yang harus kita takutkan? Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau kita tidak sembuh, mati masuk surga. Betul? Kalau tidak sembuh kan mati. Betul? Dan kalau mati pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita takutkan di dunia ini? Kalau Allah yang menjamin kita pasti masuk surga, adalah Allah yang maha kuasa dan menjamin pasti masuk. Bukan moga-moga. Kalau moga-moga bisa masuk, kadang tidak. Nah repotnya kalau tidaknya itu yang parah. Nah tapi yang jelas, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita moga-moga masuk surga. Tidak. Kalau moga-moga belum tentu masuk surga.
Tapi Allah berjanji pada kita, yaitu Yesus berjanji, engkau percaya padaku, pasti masuk surga. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun 96 setelah saya lulus sekolah Alkitab, saya terlibat di bisnis, di plastik. Saya menjadi seorang agen. Seorang agen di pabrik. Jadi saya waktu itu ngambil berapa pabrik, plastik itu saya jual ke langganan-langganan saya, ke toko-toko. Nah, tiba-tiba saudara, waktu saya sibuk di bisnis, dan waktu itu saya pelayanan sudah berkurang. Saya fokuskan ke bisnis, bukan ke pelayanan lagi. Karena apa? Kalau pelayanan itu penuh dengan pengorbanan, betul? Dan pengabdian. Kalau bisnis, untung itu pasti gitu, saudara. Nah, waktu itu saya pikir yang penting saya banyak nyumbang gereja. Penting saya nyumbang, enggak usah aneh-aneh lah saya gitu, saudara. Penting saya bantu gereja. Seperti Pak Nehemia, dia ada di tempat ini, membuka tempat ini untuk KKR. Itu perlu pengorbanan juga. Tiket pesawat, modal ini untuk ini, sound system ini semua. Dan tidak mengharapkan untung, betul? Itu pelayanan namanya pengabdian. Tapi kalau pelayanan mengharapkan untung, namanya bisnis, betul? Nah, dan ingat, pelayanan bukan bisnis, tapi adalah pengabdian. Saya pikir wah pelayanan itu berat, gitu. Lebih baik saya bisnis saja. Dari hasil bisnis saya untuk bantu gereja, saya gitu, saudara. Setelah saya mulai sibuk di bisnis, sudah jauh dari pelayanan. Tapi saya hanya ngedarin kantong kolektor aja di gereja. Nah, tiba-tiba Yesus yang menyembuhkan saya itu datang dan bicara pada saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Kaget saya, mati saya. Tuhan, saya belum siap untuk mati. Di situ saya renungkan, saya belum siap. Kenapa saya belum siap? Saya belum memberikan yang terbaik untuk engkau. Saya mati duluan gimana? Dan yang kedua, saya pernah berjanji kepada kakek saya. Sebelum dia mati, saya berkata, saya akan angkat seluruh ekonomi keluarga ini. Saya belum memenuhi janji saya. Dan saya belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya berkata demikian. Biasa orang Indonesia nego. Kalau Tuhan izinkan, umur saya bisa diperpanjang berapa tahun saja. Saya akan melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikan hidup saya sungguh-sungguh. Setelah itu engkau panggil, aku akan mati dengan tenang. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Hari ini engkau pulang. Karena tahu saya hari itu mau pulang ke rumah Bapa. Saya pamitan sama keluarga saya, papa mama saya. Papa mama, saya mau pulang ke rumah Bapa. Mama jaga baik-baik. Daud, apa kamu baru gila? Kamu kan belum mati. Gitu. Saya berkata, Mama, saya mau pulang ke rumah Bapa. Terusan mama saya ngomong gini, kamu jangan aneh-aneh gitu. Ya terserahlah. Waktu itu saya naik sepeda motor sama kawan saya. Pada waktu saya naik sepeda motor, tiba-tiba apa yang terjadi? Pada waktu saya naik sepeda motor yang saya naikin itu nabrak truk. Buar truk itu, jalan 60 tanpa ngerem. Waktu tabrakan buar gitu, kena bagian sini. Dan saat itu juga roh saya keluar dari tubuh saya. Saya lihat tubuh saya sendiri. Kecil mungil tapi keren. Dan saya lihat tubuh saya. Dan roh saya. Naik ke suatu tempat. Terus naik terus. Naik terus. Dan
Dan ada seorang malaikat tingginya kira-kira 3 meter. Tegap ini. Dia angkat saya terus, naik terus. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah tangga yang terbuat dari emas murni. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Dan saya mendengar ada suara penyembahan pujian. Seperti derau air bah. Saya mendengar. Makanya lagu pertama saya waktu direkam adalah Ku Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya di depan tata sucimu. Itu lagu saya. Itu waktu saya di surga itu. Saya mendengar lagu itu. Dan saya lihat lagu penyembahan kepada Tuhan. Itu seperti derau air bah. Dan malaikat itu berkata sama saya. Lagu-lagu pujian penyembahan. Sebelum dinyanyikan di bumi. Sudah dinyanyikan di surga. Amin. Dan waktu itu malaikat itu berkata. Mari saat ini. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa. Kamu harus masuk ke suatu ruangan. Yaitu ruang maha kudus. Karena kamu dilayakkan masuk ke tempat itu. Dan malaikat itu berbicara. Dalam suatu bahasa. Bukan bahasa manusia. Dan roh saya juga mengucapkan suatu bahasa. Yang bukan bahasa manusia. Tetapi saya mengerti. Ngerti saudara? Dan tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Saya dimasukkan suatu tempat jalan. Di situ ada suatu lantai yang terbuat dari emas. Dan di situ ada suatu tirai yang terkoyak yang robek dari atas ke bawah. Dan tirai itu terkoyak gini. Dan tiba-tiba saya melihat tabut perjanjian. Dan pada waktu saya melihat tabut perjanjian itu. Ada cahaya terang benderang. Dan roh saya tersungkur. Saya masih ingat. Waktu itu roh saya langsung gini. Jadi kedua kaki itu gini. Langsung ini. Saya tersungkur langsung. Dan malaikat itu berkata. Apa yang dilihat Musa di gunung tentang kemah suci. Adalah gambaran dari tempat ini. Oh, setelah itu saya tahu bahwa apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran apa yang ada di surga, yaitu kemah Allah. Amin. Dan waktu itu saudara, saya diajak jalan lagi. Waktu saya diajak jalan lagi, di suatu tempat kembali ke tangga itu lagi. Dan di tangga itu, setiap tangga ada malaikatnya. Dan di atas tangga itu ada sebuah tahta. Dan tahtanya itu terang benderang. Di sana tidak ada matahari, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Karena yang di tahta itu yang menyinari tempat itu. Dan di sana tidak ada panasnya matahari. Kalau matahari kan panas. Di sana semua adalah damai. Amin. Dan waktu itu yang ada di tahta berkata pada saya. Sebenarnya engkau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau mau kembali ke rumah orang tuamu. Kembali ke bumi. Kuizinkan kamu kembali ke bumi. Dan umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu kuperpanjang, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan ingatlah ini. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan sesuatu apa yang akan terjadi atas seluruh hidupmu dan atas bangsamu. Waktu itu yang di tahta itu berjalan turun dari tangga itu.
Dan waktu itu, waktu turun dari tangga itu, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi saya lihat jubahnya, dan saya tahu itu adalah Yesus. Dan tiba-tiba tangannya gini, set, gitu. Dan tiba-tiba seperti layar televisi, itu kelihatan terang benderang, masa yang akan datang. Di situ tiba-tiba saya ditunjukkan Timor Leste pecah dari Indonesia. Terjadi pertumpahan darah. Saya lihat bom meledak di sana sini di Indonesia. Dan terjadi suatu bencana, krisis. Sebelum terjadi tsunami, saya pernah cerita hal ini di New York. Masih ingat Pak Nim ya? Bahwa akan terjadi sesuatu malapetaka. Masih ingat? Nah, di New Jersey juga sebelum tsunami. Nah, waktu itu sudah saya lihat kekacauan itu. Saya lihat bom meledak di sana sini. Kerusuhan 14-15 Mei di Jakarta dan di Solo. Saya lihat bom meledak. Wah, itu saya berkata, Tuhan, aku tidak kembali ke bumi lagi, tidak apa-apa. Bom. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku sudah berfirman. Kau harus kembali ke muka bumi. Umurmu akan kuperpanjang. Akhirnya, ya sudahlah saya gitu. Setelah itu, sebelum kau kembali ke muka bumi, mari kau kutunjukkan suatu tempat. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan perlu engkau tahu, engkau tidak akan bisa mati sebelum waktumu tiba. Selama engkau kuperpanjang di muka bumi, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh kamu. Atau apapun juga, sampai waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini. Di Indonesia, saya pernah ditembak, tapi saya tidak mati. Saya pernah dikepung, tapi saya tidak mati. Kenapa? Karena saya tahu belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak usah ditembak, mati duluan, betul? Nah, tidak usah diapa-apain, udah mati dulu, karena sudah waktunya. Nah, dan sebelum waktunya, kamu tidak bisa mati. Akhirnya, saya diajak ke suatu tempat. Di sana tuh lantainya emas dan pagarnya seperti ini, air mengalir. Dan di situ saya melihat sap batu permata, jamrud, emerald, blue safir, ruby, dan semua macam batu. Itu di sana itu hanya sebagai lantai dan pagar. Jadi kita ini sebenarnya kalau beli berlian hanya sampahnya surga. Sana itu banyak sekali. Indah. Dan saya lihat sayup-sayup air mengalir. Dan tiba-tiba Yesus berkata, inilah rumah Bapa. Aku pergi untuk menyediakan rumah bagi umatku. Amin. Dan waktu itu Yesus tanya sama saya, apa yang ingin kau tanyakan? Akan kujawab. Tuhan, aku ingin tahu satu hal. Tolong diberitahu. Kapan engkau datang? Pada waktu saya tanya kapan dia datang, dia berkata, perlu engkau tahu, untuk kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat atau siapapun yang ada di muka bumi. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan perlu dia tahu, di Indonesia berapa tahun yang lalu ada namanya nubuatan, pengangkatan di Bandung. Sehingga terkumpul berapa orang di Bandung, pendeta dan berapa orangnya untuk diangkat Yesus katanya. Dan perlu sudah tahu, memang pengangkatannya digenapi, yaitu diangkut sama polisi. Pindah tempat. Bukan diangkat ke surga, tapi diangkut di Polres, di polisi. Dan waktu itu saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata sama saya,
akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu. Tiba-tiba saya melihat sebuah buku, Daud Tony. Engkau akan menjadi seorang pengarang buku dan engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua di dunia ini. Saya udah pelayanan di Amerika, sekarang di Amerika, Australia, Korea, Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Dan waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terusan saya tanya yang kedua sama Tuhan. Siapakah jodoh saya? Siapakah istri saya? Saya kan perlu tahu siapa istri saya. Betul enggak? Enggak taunya tiba-tiba di muka bumi disuruh membujang seumur hidup. Nah, akhirnya ditunjukkan. Yes! Kayak layar televisi ya. Seorang perempuan yang rambutnya lurus. Saya ingin lihat wajahnya. Ditutup. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, yang rambutnya panjang lurus. Itu kan jutaan. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti pada waktunya tiba. Kamu akan ketemu. Saya menikah ketemu istri saya. Saya keliling di Korea, Cina, Hong Kong. Berbagai pulau di Indonesia. Timor Leste. Ketemunya di mana? Di Jogja. Solo Jogja. Deket. Nah, waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba saya lihat ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah lelaki tua jelek itu? Itu adalah kamu di masa yang akan datang. Kok jelek amat tuh? Nah, dan waktu saya ada pertama kali khotbah di Amerika di New York, saya kurus Pak namanya ya. Berat badan saya waktu itu 35. Sekarang udah 55. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Yes. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang lagu. Waduh, saya kaget. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Dan saya tidak tahu alat musik. Semua alat musik bisa pegang, tapi tidak bisa main. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti aku utus malaikatku di surga untuk menemani kamu di muka bumi. Untuk dari surga transfer ke muka bumi. Lagu-lagu itu yang engkau dengar tadi, ku berikan sama kamu. Dan engkau akan mendengar nyanyian di telinga kamu. Nyanyian surga sampai kamu pulang ke rumah Bapa kembali. Tapi ada satu syaratnya yang harus kamu penuhi. Yaitu kamu tidak boleh menjual lagu itu. Jadi yang untung produsernya. Jadi saya ngasih lagu-lagu itu enggak jual, Dara. Yang nyanyi terserah, Dara. Dan lagu saya di Indonesia terkenal, Dara. Ku nyanyi haleluya. Kedua, ku tak ingin jauh. Dia pernah dengar lagu? Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediamanmu. Pernah dengar, Dara? Dan lagu yang ketiga, Permata Hatiku. Yang keempat, Awan Kemuliaanmu. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya. Ya. Kelima, Kemah Api. Ya. Kemah Suci. Ya. Di situ Tuhan berkata sama saya. Nanti pada waktunya tiba. Engkau akan tahu. Dan saya tanya sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di muka bumi? Ingatlah, pergunakanlah masa hidupmu di muka bumi. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang bisa membuat engkau mati sebelum waktunya tiba. Amin. Dan ingat, nanti pada waktunya tiba, engkau akan tahu itu.
tiba-tiba saya diperlihatkan apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Ada seorang anak kecil perempuan jalan. Saya tanya sama Tuhan, itu siapa anak kecil perempuan itu yang wajahnya mirip saya? Itulah anak kamu di masa yang